Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa kita masih sama-sama dimudahkan Allah bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan kasih akhlak. Kita akan membahas al-akhlaq al-madmumah, akhlak-akhlak yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, al-bukhlu wasyukhu, pelit dan medit. Ya, ini yang kita ingin bahas, bagaimana pandangan Islam, bagaimana pandangan Al-Qur'an, bagaimana pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat pelit dan medit ini. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu mengenai makna definisi dari pelit dan medit ini kita semua sudah tahu. Ya, tentu yang jelas kalau secara istilah pelit itu maknanya adalah man'u ma yutlabu mimma yuqtana. Seseorang menahan diri ya untuk tidak memberikan sebagian dari sesuatu yang dimiliki. Jadi yang namanya pelit medit itu seseorang menahan diri, seseorang menahan, seseorang menghalangi tidak memberikan sesuatu yang diminta dari apa yang dimiliki. Itu makna dari yang namanya pelit secara istilah seperti itu. Wa syarruhu ma kana talibuhu mustahiqan wala siyama in kana min ghairi malil mas'ul. Dan jeleknya pelit itu adalah jika apa yang dimiliki itu sesungguhnya bukan milik dia, itu adalah milik orang lain. Dan inilah ya dalam pandangan Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang sifat kikir, sifat pelit ini, ya sebagaimana disampaikan oleh Allah, faqad qala azza min qail fi mukammin tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yasabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullah. Janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, yang medit terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Janganlah sekali-kali memandang, janganlah sekali-kali punya anggapan orang-orang yang senantiasa pelit, senantiasa kikir, senantiasa medit terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Huwa khairul lahum, mereka menganggapnya itu adalah sebagai sesuatu yang lebih baik buat mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi apa yang justru ditahan oleh mereka, apa yang dihalangi oleh mereka itu syarrul lahum, merupakan keburukan bagi mereka. Jangan sampai orang-orang yang menahan harta mereka, orang-orang yang dengan sifat pelit dan medit mereka menahan harta
yang dimiliki oleh mereka sehingga dia tidak memberikan apa yang sesungguhnya itu merupakan kewajiban dari mereka, itu dianggap sebagai sesuatu yang baik buat mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi justru itu merupakan sesuatu yang buruk buat mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang mereka tahan itu besok pada hari kiamat akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Harta-harta yang ditahan oleh mereka, yang tidak diberikan oleh mereka sebagai bentuk kewajiban mereka kepada yang berhak diberikan, itu pada hakikatnya besok pada hari kiamat akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Walillahi mirathus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala memiliki warisan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti, Allah Maha waspada, Allah Maha mengetahui sekecil-kecilnya terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi ini merupakan satu pemberitahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang-orang yang punya sifat pikir, punya sifat pelit dan medit ini, ya kemudian mereka mengira bahwa apa yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang baik buat mereka. Tidak. Justru sebaliknya, apa yang dilakukan mereka di saat mereka menahan harta mereka, mereka tidak keluarkan harta itu sebagai bentuk kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka tidak keluarkan harta itu, tidak keluarkan zakatnya, tidak keluarkan infaknya, tidak keluarkan sedekahnya oleh mereka, itu justru merupakan sebuah keburukan bagi mereka. Karena itu semua besok pada hari kiamat akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyiksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, maka dalam hadisnya juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka tidak mengeluarkan zakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan harta itu sebagai ular yang botak yang akan melilit dia besok pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari sifat pelit yang ada pada diri dia sendiri, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sampaikan kepada kita, jika ada orang yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah sehingga dia bisa mengondisikan dirinya, dia tidak pelit, dia tidak kikir, dia tidak bakhil, mereka dijauhkan oleh Allah dari sifat yang seperti itu, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenai bagaimana kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, mesti menjauhi sifat pelit dan kikir serta bakhil ini. Karena itu di dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijauhkan dari sifat pelit, sifat bakhil ini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl wa dhala'id dain wa khalabatir rijal. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu, minal hammi, dari kegelisahan, wal hazani, dari kesedihan, dari kesedihan, dari kesusahan, wal ajazi, dan dari sifat lemah, wal kasali, dan dari sifat malas, wal jubn, dan dari sifat takut, wal bukhl, dan dari sifat pelit, kikir, bakhil, wadul adain, dan dari orang yang kena tagihan hutang, wa khalabatir rijal, dan dari sifat gemar hutang sama orang,
wa ghalabatir rijal, dan dikejar-kejar oleh debt collector karena memang banyak utangnya. Jadi ini doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya kadang-kadang kita merasa cukup enggak berdoa. Rasul sendiri yang jelas-jelas dijamin oleh Allah segala-galanya masih berdoa. Padahal ini Rasul doanya bukan untuk Rasul. Rasul nggak punya utang, Rasul nggak pernah sedih, Rasul tidak pernah gelisah. Tapi Rasul mencontohkan, meskipun beliau tidak mengalami sedih, tidak mengalami gelisah, tidak mengalami ketakutan, kemudian Rasul tidak pelit, tapi Rasul tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang seperti itu. Ini menunjukkan kita ini sebelum terjadi, makanya sebelum sedia payung sebelum hujan. Rasul pun sama. Jadi segala sesuatu itu sudah dipersiapkan semuanya. Tidak ada sesuatu yang bagi Rasul adalah ujub-ujub. Semuanya dipersiapkan. Biar tidak pelit gimana doa sama Allah. Jadi kita dikontrol oleh Allah, akhlak kita dikendalikan oleh Allah, hawa nafsu kita, sehingga ketika kita punya kemauan, jangan sampai kita pelit, langsung dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita punya kemauan, agar saya tidak pelit seperti apa, tapi ternyata setan hawa nafsu kita godaannya jauh lebih besar karena kita tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi apapun kita mesti doa. Makanya doa yang redaksi yang disampaikan oleh Rasul, narasinya adalah sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu. Sehingga ketika kita menginginkan seperti itu, terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kan marak yang namanya pinjol, pinjaman online. Karena kadang-kadang orang ketika lagi butuh uang, mendesak, mencari sumber ke sana kemari nggak ketemu, ya sudah, yang paling gampang apa? Kirim KTP, kirim BPKB, kirim sertifikat tanah, langsung cair. Nggak pakai sehari, hanya beberapa jam langsung cair. Dan itu caranya pinjol menjerat. Ya sekarang gimana orang tidak terpedaya dengan itu? Orang lagi butuh uang, pinjam ke sana kemari, nggak ada yang percaya sama dia. Butuh pinjam ke bank, butuh proses yang sangat lama. Pinjol, lebih jago dia caranya. Cukup kirim KTP saja, kemudian kirim apa yang ada, BPKB apa, sudah kirim nomor rekening, langsung cair. Gimana orang nggak senang? Itu cara menjebaknya seperti itu. Tapi jangan salah jamaah sekalian, yang namanya pinjol itu bisa 4 kali lipat bayarnya. Pinjam 5 juta, bayarnya bisa 20 juta. Hati-hati. Dan ini yang harus kita edukasi kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita mungkin barangkali galau, pinjam ke sana kemari nggak ada, apalagi anak-anak kita yang sudah lulus SMA atau mungkin lulus kuliah, belum kerja, butuh uang. Masa udah gede gini minta sama orang tua, coba-coba, ternyata kejerat. Hati-hati yang namanya pinjol. Patokannya pokoknya pinjam 5 juta itu, bayaran bisa 20 juta, bisa 25 juta. Karena salah satu guru saya ada yang kejerat seperti itu. Gara-gara dia mau skripsi, butuh uang yang cepat, akhirnya dia nyoba-nyoba, kirim KTP seperti itu, langsung cair. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Langsung bayarnya dalam waktu nggak sampai 3 bulan dikejar-kejar. Ya akhirnya oleh orang tuanya dijualkan sawahnya yang ada di kampung untuk nutup itu. Dan yang namanya pinjol jamaah sekalian luar biasa, rayuannya rayuan maut. Bagaimana caranya? Makanya kalau orang-orang yang galau, yang kemudian mohon maaf tidak ada kegiatan, pengen cari duit, kadang-kadang seperti itu. Dan ini yang kena pinjol bukan hanya orang-orang kampung yang tidak pendidikan. Orang-orang yang pendidikan juga sama. Bahkan ada seorang ustadz yang tidak saya sebutkan namanya, kena pinjol. Imam di sebuah masjid besar. Saya cari-cari pas lagi ngajar, kok nggak ada si fulan.
nggak ada yang jawab. Begitu selesai ngaji ada, Ustaz, yang bersangkutan lagi kena pinjol. Sehingga karena pinjol bagaimana cara menutup? Dia harus gali lubang, tutup lubang. Pinjam ke jamaah yang ada. Sampai jamaah-jamaah yang sudah pada pensiun karena nggak ada uang cash, dipinjemin mas batangan. Ambil, dijual emasnya, tutup. Gua taunya setelah dipinjam seperti itu, tiba-tiba wassalam yang bersangkutan kabur. Di daerah saya, tempat tinggal saya ini, kiri kanan, depan rumah, kiri depan, semua udah kena pinjol. Yang satu jual tanah, geser tanah 50 meter, yang satu jual rumahnya, yang satu begini. Hati-hati, Pak. Khususnya anak-anak kita, mungkin bapak-bapak mungkin nggak terlalu itu ya. Yang aktif main HP itu, jangan sekedar dianggap itu game online. Jangan-jangan ada pinjol, ada judol. Dua hal yang memang secara bersamaan itu. Anak-anak kita khususnya yang sudah lulus SMA yang tidak kuliah, atau yang sudah kuliah, atau mungkin sudah lulus kuliah belum dapat kerja, hati-hati dipantau itu. Jangan sampai mereka terjebak dengan yang namanya pinjol. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa. Jadi bukan hanya orang-orang yang ya katakan mungkin orang pendidikan, orang sarjana banyak yang kena. Depan rumah saya, depan sekolah itu sarjana. Akhirnya geser rumahnya, suruh beli sekolahan. Ya kita juga beli. Nah, dapat berapa? 80 juta, bayar. Pada utangnya nggak segitu. Yang sama. Jadi maka jemaah sekalian, salah satu tipnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya tadi wa holabatir rijal wa qahrid dain, dan ya jadi jangan sampai kita kejebak hutang dan ditagih oleh orang-orang. Naudzubillah min dzalik. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah wattaqussyuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalakum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadzulma, hindarilah kalian yang namanya menganiaya. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, sesungguhnya menganiaya itu pada hakikatnya adalah kegelapan yang akan kita dapatkan besok pada hari kiamat. Wattaqusyuh, dan takutlah kalian akan pelit. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat pelit itu pada hakikatnya telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum, karena sifat pelit itu mendorong mereka sehingga mereka saling bertikai, saling menumpahkan darah di antara mereka. Wasahallu maharimahum, dan sifat pelit itu akan mendorong mereka untuk menghalalkan apa yang sesungguhnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi itu yang namanya sifat pelit itu. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ya sekarang bagaimana pandangan para ulama mengenai pelit itu? Salah satunya adalah wasu'ilal Hasan bin Ali. Ya Hasan yang tentu tidak lain adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu'ila al Hasan bin Ali radhiyallahu anil bukhl. Jadi Hasan bin Ali yang cucunya Nabi ditanya tentang bukhl itu, huwa ayyarur rajulu ma yunfikuhu talafan wa ma yumsikuhu syarafan. Yang namanya orang pelit itu dia memandang kalau ada orang yang menginfakkan harta itu dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Tetapi kalau ada orang yang menahan hartanya itu dianggap sebagai sebuah kemuliaan. Itu orang pelit. Lo ngapain pakai infak? Bodoh loh. Nyari duit kan susah. Ngapain? Jor-joran ngasih infak gitu. Justru kalau orang yang bisa nyimpen duit, begitu dapat duit, uangnya nggak dikeluarkan, itu bagus. Itu adalah kemuliaan. Itu cara pandangnya orang pelit begitu. Jadi kalau orang ngasih infak, ya dianggap ya itu adalah sia-sia sebagai sebuah kerusakan. Tapi kalau ada orang yang tidak memberikan infaknya menahan, ya wajar dong, nyari duit kan susah. Hari ini ada duit susah. Gimana nggak susah? Semuanya maling ini berkentayangan di mana-mana jamaah sekalian. Maling berkentayangan di mana-mana. Motor dalam waktu nggak beberapa jam hilang. Motor saya aja hilang Jumat yang kemarin. Pada hari yang sama di asrama sedang direnovasi. Pas lagi Jumat ya sedang istirahat. Para pemulung itu maling juga, itu hati-hati. Kalau ada pemulung yang bawa karung itu pada hakikatnya itu adalah
maling yang berjubah atau bergaya pemulung, maling. Peralatan pertukangan 1 karung diambil semua. Ada gerinda, ada apa itu 2 juta nilainya ada, diambil semua. Ada CCTV-nya, ketahuan. Itu hari Jumat. Hari berikutnya tabung gas di koperasi hilang juga. Hari berikutnya rumah tetangga saya dibobol. Mungkin dirampok atau gimana itu. Sekarang itu. Nah kemarin yang terjadi yang baru, yang di jalan sini jam 5:30, di jalan Lui Nanggung ke arah Plaza Cibubur, 5:30 berangkat kerja Pak. Karena agak sepi, langsung dipepet 3 motor, dipecahin kaca mobilnya belakang, apa yang ada di itu diambil. Itu mobil dalam keadaan berjalan, kita bisa bayangkan. Jadi ini kan memang semuanya kita harus waspada dalam hal ini jemaah sekalian. Jadi maka hadirin jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya karena mereka ya sesungguhnya nyari duit itu susah. Makanya kalau ada orang yang mau berinfak itu pasti bagi orangnya yang pelit disalah-salahin. Tapi bagi orang yang memang harus bisa menempatkan apa yang harus terjadi, ya maka itulah ya sesungguhnya bukan orang yang pelit. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah SWT. Akibat dari sifat pelit itu apa yang terjadi? Yang pertama, kita terhalang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari kesempatan kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelit itu merupakan sebab lemahnya iman. Pelit itu merupakan sebab lemahnya iman. Karena apa? Karena kita tidak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kalau kita punya harta, begitu kita infakkan, kita keluarkan sedekahnya, seolah-olah harta itu habis. Padahal kan tidak. Kan Allah sudah jamin, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, ini janji Allah, fa huwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan itu adalah sebaik-baik ya rizki, sebaik-baik pemberi rizki. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pelit itu pada hakikatnya dia telah menghalangi diri sendiri, tidak mendapatkan tambahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang mau berinfak, begitu infak, kita didoain oleh malaikat pagi harinya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang mau berinfak ya Allah. Tapi bagi orang yang tidak mau berinfak pagi hari sudah disumpahin oleh malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kerusakan, kebinasaan kepada orang yang tidak mau berinfak. Itu kalau orang pelit. Tapi kalau orang mau sedekah meskipun nilai kecil, tetap mendapatkan doa dari malaikat. Ya, tetap mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Allah akan berikan ganti kepada kita. Jemaah sekalian, orang yang pelit itu pasti jatuh ke dalam dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya bahaya orang yang pelit, akibatnya apa yang mesti dia dapati. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti itu diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita ini harus bisa menempatkan mana yang pelit, mana yang sedang, mana yang betul-betul jor-joran. Islam melarang kita jor-joran. Ya, wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian jor-joran, berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang jor-joran. Wala tabsut yadaka kullal basti. Ya, wala tubadir. Jangan terlalu jor-joran yang seperti itu. Tetapi persoalannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka mahlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsyura. Terlalu jor-joran kita juga tidak boleh, terlalu pelit juga tidak boleh. Yang diperintahkan adalah yang sedang-sedang saja. Artinya apa? Bahwa dalam konteks ini mohon maaf karena dua sifat ini harus kita tempatkan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang orang menghindari yang namanya pelit, tapi dia salah juga. Dia salah. Biar dikata orang tidak pelit, dia salah sifatnya. Kenapa? Sebenarnya dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi dia masih
ya membiasakan sifat yang selama ini baik dilakukan itu. Hanya demi pencitraan saja. Ntar dibilang pelit gimana? Kita nggak usah takut sama penilaian orang. Yang kita takuti adalah penilaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, orang biasanya tinggal di perumahan. Biasanya mungkin gaji besar, ya kemudian dia infaknya besar begini-gini. Tapi biasanya orang tergantung. Kalau orang gaji besar, income-nya besar, biasanya resikonya juga besar. Itu sudah sunatullah. Ini sudah sunatullah. Ada jamaah saya di legenda wisata. Ini orang bergaji besar, gaya hidupnya besar semua. Tapi ternyata kena kasus besar juga, terlilit hutang juga. Sudah jelas-jelas terlilit hutang dia, mesti dia harus konsentrasi bayar hutangnya dia. Tapi dia dalam rangka menjaga citra yang selama ini dilakukan sebagai citra yang baik. Karena dia adalah senantiasa dermawan. Dia senantiasa memberikan sesuatu. Padahal pada hakikatnya dia dalam kondisi yang seperti itu sedang tidak ada. Rumahnya sudah kesita. Satu contoh. Dia sudah harus pindah rumahnya ngontrak lagi. Tapi gayanya masih seperti semula. Itu juga tidak boleh. Nggak boleh. Maka harus dibedakan. Ada yang namanya zakat, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya infak. Kalau zakat itu adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memang punya rezeki yang sudah sampai kepada nisab. Ada zakatnya. Tapi yang namanya sedekah itu adalah sifatnya sunnah. Sedekah bagi siapa? Sedekah bagi orang yang kelebihan. Memang di sana ada hadis. Kalau orang yang sedang tidak kelebihan mau bersedekah, boleh enggak? Juhdun mukillun. Orang yang sebenarnya tidak punya, ya sedang dalam kondisi kepepet, tapi kalau kemudian dia mau bersedekah, itu termasuk sedekah yang paling baik. Tetapi ingat, maksudnya kita ingat, tidak punyanya itu juga kita harus bisa mengukur. Karena yang tahu ukurannya adalah diri kita sendiri. Mungkin barangkali orang tidak punya, dia masih punya rumah meskipun kecil. Dia masih punya pendapatan meskipun kecil. Ini dia pun tidak punya. Sedekah bagus. Tapi mohon maaf, kalau kemudian ternyata dari orang yang kaya tadinya, karena rumahnya kesita ya oleh bank, kesita dan yang lain karena utangnya banyak, gaya hidupnya masih seperti itu namanya at-tahawwur, nekat atau ngawur namanya. Itu bukan akhlak yang baik. Itu bukan satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ngawur. Kita nggak boleh yang seperti itu. Maka saya katakan pelit tidak boleh, jor-joran juga tidak boleh. Apalagi melakukan sesuatu tidak didasarkan pada realita fakta yang ada di dalam kehidupan kita. Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Karena jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini memang perlu saya ingatkan. Karena ada dua jamaah saya yang tadinya tinggal di legenda wisata, gara-gara seperti itu ujung-ujungnya sehingga harus mental keluar kontrak di daerah kampung, bukan di perumahan kota wisata lagi. Kenapa demikian? Karena gaya hidupnya. Meskipun sudah terjerat, terlilit hutang seperti itu, tapi masih jor-joran. Ada acara di masjid saya yang ngasih, ada acara masjid semua yang ngasih. Padahal dia sedang tidak baik-baik saja. Ini juga dilarang oleh agama. Wala tusrifu wala tubadzir, jangan berlebih-lebihan. Yang diperintahkan adalah kita diperintahkan sesuai dengan kemampuan kita. Memang betul tadi ada hadis, jika ada seorang yang tidak punya, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, bagus. Tapi ingat ya, itu kita lihat dulu, tidak punyanya seperti apa. Oh ya, tidak punya, dia masih punya rumah sendiri, punya income meskipun sedikit sehingga tidak ada tanggung jawab yang lebih. Tapi kalau tidak punyanya kemudian sampai mengorbankan segala-galanya, hal itu juga tidak diperkenankan dalam agama ini. Jemaah sekalian, kita mesti harus bisa membedakan mana yang namanya pelit, mana yang namanya tidak pelit, mana yang namanya karom. Ada pelit, ada karom. Karom itu dermawan, pelit itu pelit. Ya, dermawan itu konteksnya adalah kalau rezeki kita memang ada. Karena yang namanya infak itu patokannya apa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil af, kata Allah. Para sahabat bertanya kepada Muhammad, madza yunfiqun? Apa yang mereka infakkan? Kata Allah, qulil af.
Katakan Muhammad, yang namanya infak itu adalah al-afwa ma fadula anil haja, sesuatu yang melebihi kebutuhan. Kita dapat income, dapat gaji, dapat pemasukan sebulan, alhamdulillah, untuk kebutuhan sehari-hari ada, cukup mengcover kehidupan, masih ada sedikit yang ditabung, itulah yang disedekahkan. Yang ditabung itu disedekahkan. Tapi dalam konteks untuk kebutuhan sendiri, ya tidak mencukupi. Kalau kebutuhan sehari-hari cukup, tapi untuk bayar utang-utang yang ada itu belum mencukupi, nggak usah infak dulu. Dan itu tidak diperkenankan, dilarang oleh Allah. Allah katakan, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa yang mereka infakkan? Qulil af. Katakan al-afwa, sesuatu yang melebihi kebutuhan, itu yang diinfakkan. Kalau ternyata memang ya income-nya untuk nutup sana, nutup sini, kebutuhan saya nutup sana, nutup sini, masih sudah sementara nggak infak dulu. Ini yang memang menjadi patokan kita jemaah sekalian. Jangan sampai kita hanya ingin, ya jangan sampai kita kena stigma negatif, jangan sampai gue dibilang pelit ya. Biarpun gue begini ini, gue siap bersedekah. Bukan masalah siapnya. Jangan siap sedekah dulu, urusin orang lain dulu yang punya tanggungan. Itu harus kita dahulukan. Jangan utangnya aja belum kebayar, sudah keburu-buru pengen sedekah sama yang lain. Enggak boleh. Ini harus, mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah yang paling lebih penting. Lebih penting mana? Yang ada tanggungan hutang kita tutup dulu, setelah beres baru kita beranjak, kita bicara yang sunnah. Takdimul wajib alal sunnah, mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Membayar hutang itu hukumnya adalah wajib, tapi bersedekah itu sifatnya adalah sunnah. Jangan sampai, biarkan saja. Jangan sampai orang tahu kalau saya punya utang. Terus maunya apa? Ya biar orang tahu kalau saya udah biasa sedekah. Jadi saya udah biasa. Santunan yatim 10 Muharram, nggak mau ketinggalan juga, nyumbang juga. Padahal masih punya tanggungan hutang. Kenapa tidak digunakan untuk menutup hutangnya dulu? Ini kadang-kadang yang terjadi di masyarakat kita, kebolak-balik kadang-kadang. Jangan sampai kita ingin terhindar dari yang namanya stigma negatif, jangan sampai disebut pelit. Jangan sampai disebut dengan bakhil, kita melakukan sesuatu yang justru tidak ada panduannya, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelit itu memang tingkatnya macam-macam. Asyaddu darajatil bukhl. Yang namanya orang pelit itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling parah kata Ibnu Qudamah, asyaddu darajatil bukhl ayyabkhulal insan ala nafsihi ma'al haja. Pelit itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling parah itu adalah seseorang itu jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja, dia nahan diri, nggak mau. Padahal sebenarnya duitnya ada. Dia pengen masuk ke restoran. Kan sekali makan satu orang satu porsi paling nggak 200. Padahal duit ada. Dia tahan diri. Nggak mau masuk restoran itu, padahal duit ada. Maunya hanya sekedar ya kaki lima saja. Orang duit ada kok, kecuali kalau duit nggak ada. Itu namanya pelit yang keterlaluan. Untuk diri sendiri, dia nunggu dianterin orang. Siapa tahu ntar ada tetangga, ada anak-anak buah yang nganterin katanya. Ya Allah, pengen ya dianterin. Itu namanya pelit yang nomor 1 itu. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja dia tahan. Itu pelit yang paling parah. Ya, fakam min ya bakhilin yumsikul mal wa yamrud fala yatadawa. Berapa banyak orang yang pelit, tahan hartanya. Dia sakit nggak mau berobat. Nggak ada dah. Kita herbal aja katanya. Bapak itu sakit, punya duit. Kenapa pakai herbal aja? Kenapa? Herbal kan murah meriah katanya. Loh Bapak ini hati-hati, ini persoalannya. Ada yang sifatnya sakit itu pakai herbal, butuh proses. Ada yang memang harus tangani dengan medis. Jangan urusan diri sendiri aja masih ditahan, hanya gara-gara masih perhitungan. Kita hanya mengingatkan, kalau Bapak mati, duit juga nggak dibawa mati. Makanya kalau memang orang pelit begitu perhitungannya jemaah sekalian. Ya sekarang aset banyak semuanya ada. Kalau udah sakit, apa yang harus dilakukan? Lah apa yang ada dijual.
untuk berobat dia. Itu memang caranya. Jangan deh katanya, biarin aja deh. Ya kita ada apa adanya saja. Kalau sikap kita seperti itu, nanti kita akan mewariskan kepada anak-anak sikap yang sama, anak-anak kita akan mewarisi sifat yang seperti itu. Jadi kalau memang ada, kenapa tidak? Kalau nggak ada, ya sudah. Ini punya duit, mobilnya 3. Masa beli gasnya adalah pakai gas melon? Itu namanya pelit kan? Itu gas melon kan jatahnya orang-orang yang memang UMR atau tidak UMR. Masa mobilnya 3, Alphard mobilnya, kok di rumahnya pakai gas melon? Ya nekat itu. Ya ada orang yang jelas-jelas punya mobil, punya tinggal di perumahan, dia dapat ya KIS, kartu Indonesia Sehat. Lu kok bisa di mana? Ya karena dekat lurah aja dia, dekat RT RW, dapat KIS katanya. Sehingga berobat pakai ngantri segala. Masya Allah, kok pelit banget hidup ini. Kecuali kalau memang dia tidak punya, udah jelas-jelas punya mobil juga. Itu namanya pelit jamaah sekalian. Jangan untuk diri sendiri aja pakai gas melon. Padahal cara bergas melon itu gimana kan? Harus pakai KTP segala kan? Tapi bisa aja. Yang disuruh beli pembantunya. Beli sekalian aja. 5 tabung. Biar lama katanya. Ini namanya pelit. Itu tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yastahi syahwata fayamna'uhu minha al-bukhl. Pengen melakukan seperti itu, tapi jangan deh, sayang. Sayang lagi. Ya, ada duit kenapa pasti sayang? Pas lagi liburan, yang lain pengen jalan-jalan, pengen ini pengen hotel. Sayang banget ya. Semalam berapa katanya? Orang duitnya ada. Ratusan juta duitnya mau diapain? Ya, itu dah yang namanya pelit yang seperti kata Ibnu Qudamah. Ya, sebenarnya wakam min bakhilin yabkhulu ala nafsihi ma'al haja. Wa may yusiru ala nafsi ma'al haja. Jadi ada orang yang kadang-kadang memang pelit. Ya, dia pelit. Ya, dia ya sebenarnya ya mementingkan diri sendiri. Tapi sebenarnya dia itu adalah ya tidak mau memberikan bantuan orang lain, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Giliran untuk diri sendiri jor-joran dia. Tapi untuk yang lain naudzubillahi min dzalik. Sudah jelas keponakannya masuk perguruan tinggi, disuruh bayar UKT harus akhir bulan ini. Pinjam gimana caranya? Mau pinjam boleh, mau yang ngadain apa boleh, nggak bilang nggak ada. Tapi giliran jalan-jalan ke sana kemari, hidupnya di hotel begitu, itu juga pelit juga itu. Yang satu pelit untuk diri sendiri, yang satu pelit jor-joran untuk diri sendiri, tapi pelit sama orang lain. Dua-duanya nggak bagus. Yang satu pelit untuk diri sendiri sampai ditahan-tahan banget. Tapi yang satu untuk diri sendiri nggak pakai pelit, tapi untuk orang lain, masya Allah pelitnya minta ampun. Kembalian Rp1.000 ditunggu. Beli ketoprak di pinggir jalan, mobilnya Alphard. Katanya 14 bang, iya bang. Kembaliannya dong, masya Allah ya kan? Itu namanya pelit yang beli tempat-tempat seperti itu. Jadi pelit ada dua modelnya. Untuk diri sendiri, ya kan? Ada sampai ditahan-tahan. Tapi ada yang pelit untuk orang lain. Untuk diri sendiri yang jor-joran. Giliran kalau makan restoran terus. Giliran pembantu yang ada di rumah belikan aja. Ya udahlah belikan itu. Soto itu. Ya soto Lamongan 15.000 itu. Ya mbok sekali-kali pembantunya dibeliin makanan dari restoran biar tahu rasanya kayak apa. Untuk diri sendiri oke, jor-joran, tapi untuk orang lain betul-betul ya diprotek. Itulah yang namanya pelit. Jadi pelit itu modelnya memang ada dua. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gambaran pelit para ulama mengkategorikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah pelit dengan harta seperti yang kita contohkan tadi. Ada orang yang pelit ya terhadap dirinya sendiri. Ya tadi ya jadi pelit terhadap diri kita sendiri, Pak. Jadi orang yang pelit terhadap. Jadi para ulama mengatakan gambarannya ada pelit dengan harta seperti yang kita bahas. Ada orang yang pelit dengan dirinya sendiri. Contoh, mohon maaf. Bapak-bapak ini ya, ini kan rata-rata sudah kepala 5 ke atas kan. Ya.
Ini jangan pelit-pelit. Kalau sudah kepala 5 ke atas, itu jangan pelit-pelit terhadap diri sendiri. Jangan tidurnya bangun, 4:30 baru bangun. Pelit. Dengan alasan begini, enggak, udah. Ibarat kita ini sudah untungnya mau ngapain? Dulu kita masih muda, mungkin barangkali kita tunda-tunda itu. Saatnya kita jangan pelit terhadap diri kita sendiri. Bangun, ya minimal 3:30. Tahajud kita gunakan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai alasan lagi, nanti gimana nanti yang ngantuk ya, hari ini masih bicara ngantuk. Itu mama bapak ya tidak pernah tirakat, tidak benar riyadhah. Itu pelit terhadap diri sendiri. Khawatir gimana ya katanya. Bapak nggak jamaah, aduh jamaah gimana ya? Biasanya ada yang nganter itu nggak cucu sekarang lagi kuliah nggak ada. Emang rumah dengan masjid jaraknya berapa? Ya paling juga 50 meter, Masya iya 50 meter pakai nganter cucu. Emang jalan kagak bisa sih. Bisa sih bisa, itu namanya pelit terhadap diri sendiri. Itu pelit diri sendiri. Jadi al-bukhlu ala nafsihi. Pelit terhadap diri sendiri. Yang mintanya diskon terus. Emang kagak boleh sholat di rumah Ustaz? Ya boleh sih, siapa yang melarang. Tapi masa iya seusia kita ini masih sholat di dalam rumah? Toh masjid dari rumah jangkauan kitanya 50 meter. Masa iya? Subuhnya gimana? Kalau duhur, asar, maghrib, isya sih alhamdulillah di masjid. Subuh masih di rumah, itu masih pelit. Orang sudah kepala 5 ke atas, subuhnya masih di rumah, itu pelit terhadap diri sendiri. Alasannya apa? Bangun kesiangan. Hari ini masih ada yang bangun kesiangan. Bagi bapak-bapak yang sudah kepala 5 ke atas, Masya Allah, tabarakallah, masih ada yang begitu. Ya tentu itu namanya pelit terhadap diri sendiri. Ada orang yang pelit dengan kedudukan. Jadi ketua RT, ketua RW susah banget, ya. Jadi dimintain apa susah. Fala yasau idza talibat min syafa'ah. Jadi kalau ada pertolongan diminta pertolongan tidak bisa. Wala yuslihu in tuliba asul, dan tidak boleh. Sekarang ya namanya RT RW kelurahan itu kan ya merupakan apa? Satu kedudukan. Sekarang satu contoh, kita ini dihadapkan pada definisi miskin. Definisi miskin yang diakui negara itu orang yang pendapatannya sebulan 600.000, kurang lebih begitu. Logis nggak? Orang pendapatannya sebulan antara 700.000, 800.000, katakanlah di bawah 1 juta, itu baru kategori miskin. Sehingga kalau ada orang yang katakan masih UMR gajinya, sehingga anaknya diterima di perguruan tinggi negeri, mau ngurus yang namanya KIP itu harus menyatakan SKTM. SKTM tidak bisa diberikan oleh kelurahan itu kalau kedeteksi datanya di dinas sosial. Kalau gajinya masih ya di atas 1 juta bukan miskin lagi. Ini kira-kira logis enggak? Enggak logis. Ya kalau begini modelnya, ya enggak logis. Orang gajinya UMR saja, buat bayar UKT anaknya kuliah di IPB, anaknya kuliah keterima di sana, buat kosnya berapa, itu yang berapa. Wajar kalau dia mendapatkan SKTM. Lah disinilah kalau orang-orang yang menjadi pejabat itu kontennya jangan pelit-pelit begitu. Jangan kemudian senantiasa mengacu pada peraturannya begitu Pak katanya. Kita nggak usah lihat peraturan yang ada, lihat realnya. Itu mohon maaf bapaknya itu kerja apa dia? Bapaknya kerja jualan ketoprak. Masa yang minta SKTM kagak dikasih? Nggak bisa katanya. Bapaknya kerja apa sekarang? Bapaknya kerja jadi driver. Masa minta SKTM nggak dikasih? Nah terus gimana? Karena bapaknya masih punya rumah. Nggak ya rumah. Memang definisinya begitu. Itulah sekarang ya yang terjadi distorsi seperti itu. Dibolak-balikkan makna miskin itu. Sehingga angka kemiskinan Indonesia turun. Karena apa? Diturunin parameternya. Jadi orang miskin itu kalau gajinya di bawah 1 juta baru miskin. Di atas 1 juta nggak miskin. Ya bener aja akal-akalan begini modelnya. Orang mendapatkan UMR saja nggak cukup untuk apa? Ngurusin 3 orang anak. Apalagi orang dapat 1 juta nggak logis lah. Inilah
Makanya kalau para pejabat, ketua RT, lurah, kalau ada kondisi yang seperti itu, jangan senantiasa mengacu kepada ya di atas kertas, realnya saja di atas Allah, di hadapan Allah tanggung jawab kita. Karena apa? Miskin. Orang miskin itu definisinya apa? Orang yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? Orang yang tidak punya pekerjaan yang tetap, tapi punya kebutuhan yang tetap. Nggak punya penghasilan tetap dia, tapi kebutuhannya tetap. Kalau nggak makan mati kan, itu miskin. Tapi kalau orang fakir itu masih ya orang miskin, orang kebalik. Fakir itu adalah orang yang tidak punya kebutuhan tetap, tapi punya tidak punya income tetap, tapi punya kebutuhan tetap. Makanya Allah dahulukan innamas shadaqatu lil fuqara. Sedangkan miskin adalah orang yang punya pemasukan tetap, tapi tidak cukup untuk mengkafir kehidupan sehari-hari, itu namanya miskin. Itu miskin dalam Islam begitu. Maka jangan sampai para pemegang kebijakan ini pelit terhadap kedudukan yang ada. Ya nggak bisa Pak, ini aturannya begini. Nggak usah gitu-gitu amat. Itu namanya pelit terhadap kedudukan, pelit terhadap jabatan yang ada. Kalau Bapak jadi ketua RW, jadi lurah, nggak usah lihat itu, lihat realnya saja. Kenyataannya memang bapaknya itu anaknya 3, apalagi boro-boro dia punya rumahnya masih ngontrak. Rumah yang ditempati itu bukan rumah dia, itu masih rumah orang tua, dan itu juga belum dibagi. Jangan kita sampai pelit terhadap ya kedudukan yang kita miliki. Kalau kita pelit terhadap kedudukan yang kita miliki, ya tentu hal itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama ini. Berikutnya jemaah sekalian, pelit yang keempat adalah al-bukhlu bil ilmi. Bakhil terhadap ilmu. Jadi ilmu agama apalagi, kalau ada yang tanya, tanya saja. Jangan dianggap seperti yang namanya kedokteran. Jadi kalau tanya penyakit itu kan konsultasi kan. Kalau konsultasi ada uang konsultasinya. Tapi kalau urusan agama tanya-tanya aja. Selagi bisa dijawab. Kalau tidak itu. Ini biaya konsultasinya berapa Pak? Loh ini urusan agama pakai konsultasi banyak dokter. Ya maka dokter juga sama. Dokter juga artinya kalau di luar rumah sakit ada yang nanya sama-sama ketemu di masjid, ketemu di jalan sudah kenal Pak. Saya sakit ini kira-kira obatnya apa? Oh ada. Nggak usah suruh datang ke rumah. Datang ke rumah Pak, ntar saya kasih resep. Ya beda lagi dah kalau datang ke rumah urusannya. Jadi kalau sebagai seorang dokter, ada teman yang nanya, penyakit begini apa sih obatnya? Ya, tinggal sebutin obatnya saja, nggak usah datang ke rumah, ntar diresepin. Kalau yang namanya orang diresepin itu ya beda lagi. Demikian pula urusan agama. Kalau ada yang nanya tentang seperti itu ya dijawab saja, nggak usah pakai ke rumah aja Pak katanya. Masa nanya gitu harus ke rumah? Namanya orang ke rumah terasa harus bawa sesuatu. Kalau nggak bawa nanti nggak enak. Jadi inilah yang namanya bakhil atau pelit dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan mana yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah, mana sesungguhnya yang dilarang oleh Allah, dan yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit bakhil, dari penyakit pelit dan medit ini. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa ajmain. Sama-sama kita akhiri. Subhanallah wa syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.